Ada kita ngobrol lagi, kita fokus untuk ibadah. Bapak yang baik, Bapak yang dasar, Bapak yang luar biasa, kembali kami bisa berkumpul pada sore hari ini di tempat ini. Kami sangat mengucap syukur oleh karena kemurahan-Mu, oleh karena anugerah-Mu, kasih-Mu yang luar biasa buat kami semua. Kami sungguh merasakan kebaikan-Mu demi kebaikan-Mu dalam kehidupan kami, sehingga kami dalam keadaan sehat kembali berkumpul di tempat ini. Dan saat kembali kami akan menikmati ibadah pada sore menjelang malam ini Tuhan. Dan Kau urapi setiap mengambil bagian Tuhan pada saat ini Tuhan. Urapi WL, single, urapi juga keyboard Tuhan. Urapi juga hamba-Mu yang akan membawakan firman-Mu yang luar biasa. Semua Tuhan umat-umat-Mu yang telah Kau pilih dari jauh-jauh dari manapun juga Tuhan. Kami berikan hati kami Tuhan, kami merasakan hadirat-Mu, kami mau merasakan lawatan Tuhan. Kami mau dipakai lebih lagi, kami mau melekat lebih lagi Tuhan. Kami tidak mengerti Tuhan apa menjadi permulaan, tapi Engkau Tuhan mengerti setiap permulaan pribadi kami lepas pribadi. Dalam melalui pujian penyembahan kami yang kami dijawab, kami merasakan hadirat-Mu, kami merasakan Tuhan, ada Tuhan jamaah-Mu yang luar biasa pada saat ini Tuhan. Setiap tempat-tempat ini juga kami tutup bungkus dengan darah Yesus. Setiap iblis setan tidak akan lagi bisa menyerang tempat ini. Semua sudah dikuasai oleh hadirat-Mu. Kami mau lebih peka lagi, kami mau lebih melekat lagi. Kami mau Tuhan berdiam diri di bait-Mu yang suci ini. Sebab kata Daud, lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat. Terima kasih Bapa, kami menjadi pilihan-Mu. Berikan kami hati yang fokus, hati dan pikiran seluruhnya melebur di tempat ini, sehingga kami bisa merasakan Tuhan kasih-Mu yang luar biasa. Panggilan-Mu Tuhan pribadi lepas pribadi, tidak satupun Tuhan lewatkan apa. Apapun yang menjadi cerita kami pada saat ini pun Tuhan akan perhitungkan dengan herannya Tuhan, dan Engkau juga akan berkati keluarga kami masing-masing Tuhan. Terima kasih Bapak, kami serahkan ibadah sore hari ini menjelang malam di dalam nama Tuhan Yesus. Kami telah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom. 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 Haleluya. Bayang-bayangnya mana yang bareng? Halo, Bapak-bapak. Kasih Tony. Yuk kita pamit diri bersama-sama. Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku, ya Tuhan Allah berlama. Kuasa mau dikalahkan, hidupku dipulihkan.
sangat Yesus namanya, dia baik bagiku. Oh, dia sungguh baik, dia sangat baik. Yesus, dia baik bagiku. Dia mati bagiku, ya. Kuasa mati hidupku kenangan. Dia sungguh baik, dia sungguh baik. Yesus namanya, oh, dia sungguh baik, dia sangat baik. Yesus, dia baik bagiku. Yesus, Yesus, dia baik bagiku. Yesus, dia baik bagiku. Lebih dari pemenang, oh, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Jadi pemenang sekali lagi, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja.
Silakan untuk kembali, puji Tuhan. Tuhan Yesus berkati ya. Saudara, ya sedikit lumayan hafal lagu lah. Ya, ini kan lagu udah 15-20 tahun lalu kan. Puji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Sekali lagi terima kasih. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan, Tuhan adakan. Syukur bagi, syukur bagi. Terima kasih, terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan. Syukur bagimu. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Sekali lagi terima kasih. Terima kasih Tuhan untuk kasih yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih untuk kebaikanmu sepanjang hidup. Thank you Jesus. Terima kasih Yesus buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan. Syukur bagimu, syukur bagi. Terima kasih Yesus
Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Kau Rajaku yang bertata, yang berkuasa, yang berkuasa. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Katakan dimuliakan, ditinggikan. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita, dimuliakan, ditinggikan. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Kau Raja, Kau Rajaku yang bertata, yang berkuasa, yang berkuasa. Yesus, Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Oh, dimuliakan Jesus, Yesus namanya, Yesus Tuhan, Kau Raja, Kau Rajaku. Oh, yang berkata, yang berkuasa. Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Bagi Dia segala pujian, bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur tetap selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Sekali lagi, bagi Dia, bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Sekali lagi, bagi
karena hanya Tuhanlah yang layak untuk menerima semuanya. Pujian pengagungan kami naikkan kepadamu Tuhan, sebagai tanda rasa ucapan syukur kami atas kasih dan kebaikan Tuhan, pertolongan dan perkenanan Tuhan sungguh sangat nyata dalam kehidupan kami, sehingga kalau kami boleh ada dan ada sampai saat ini bukan karena kuat hebat gagah kami, tetapi karena kemurahan Tuhan semata-mata. Karena itu kami bersyukur, karena sungguh dalamnya kasih Tuhan dalam kehidupan kami. Tak dapat kami selami jalan-jalan Tuhan dalam setiap hidup kami, tetapi kami sangat bersyukur karena rancangan-Mu dalam hidup kami tidak pernah gagal. Karena itu Tuhan kami mengucap syukur. Terima kasih untuk pujian penyembahan kami. Kami mengalami Tuhan dalam pujian penyembahan. Hadirat Tuhan ada di dalam setiap kehidupan kami. Dan Tuhan sedang dan sementara berbicara dengan setiap kehidupan kami. Karena di tempat ini ada kuasa Tuhan. Di tempat ini ada roh Tuhan yang dahsyat luar biasa. Di tempat ini ada janji-janji Tuhan yang digenapi. Dan di tempat ini terjadi kemerdekaan, karena di tempat ini ada roh Allah yang dahsyat luar biasa. Kami sangat-sangat bersyukur. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Terpujilah Tuhan dari kekal sampai kekal, bagi kemuliaan nama-Mu. Terima kasih saat ini kami mempersiapkan diri kami untuk masuk kepada kebenaran firman-Mu Tuhan. Kuasai hati dan pikiran kami, sehingga ketika kebenaran firman-Mu disampaikan, firman itu akan menjadi rema dalam setiap hidup kami dan merubah setiap kehidupan kami, sehingga Tuhan dapati kami benar-benar seirama dengan kebenaran firman Tuhan dan menjadi wujud nyata bahwa Tuhan yang hidup di dalam kehidupan kami, yang lama sudah berlalu dan yang baru sudah datang menguasai kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu yang Tuhan utus pada malam hari ini penuh dengan keterbatasan. Kuasai hamba-Mu, ampuni, kuduskan, sucikan, dan biarlah kebenaran firman-Mu Tuhan nyata. Roh hikmat-Mu yang tentang firman Tuhan dinyatakan di malam hari ini, sehingga sama-sama kami berkata lewat kebenaran firman-Mu, kami kuat mengatasi segala sesuatu. Terpujilah Tuhan, kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita sama-sama katakan amin. Luar biasa Tuhan Yesus. Shalom Bapak Ibu yang luar biasa. Salam ya, lamanya tak bersua 4 bulan lamanya. Tetapi kalau malam hari ini boleh ada dan ada, semuanya karena anugerah Tuhan. Puji Tuhan, ada jemaat-jemaat yang baru saya lihat gitu. Ada siapa ya, siapa ini sama Cimurina baru kulihat. Siapa lagi gitu? Ada Sis Ida. Puji Tuhan, selamat bergabung, jangan pernah menyerah. Dan luar biasa, siapa lagi? Ada anaknya Ibu Ana. Hai ganteng, apa kabar? Luar biasa ya. Dan ada kakaknya apa adiknya Pak Johan. Selamat bergabung ya Pak. Jangan pernah menyerah, janji Tuhan dahsyat dalam kehidupan kita yang ada di tempat ini. Karena kita orang-orang yang spesial di mata Tuhan. Karena itu jangan sampai roh kita padam, tetapi roh kita semakin menyala-nyala melayani Tuhan dan mengasihi Tuhan. Karena untuk itulah kita dipanggil untuk melakukan perkara yang dahsyat luar biasa. Bapak Ibu, suasana Natal sudah terasa. Tadi kita sudah foto-foto panitia-panitia dengan gerak cepat itu, simsalabim, langsung begitu. Keren kan? Ada jeripaya, ada usaha, ada pengorbanan, bahkan ada air mata. Amen.
semuanya itu terjadi atas perkenanan Tuhan. Terima kasih untuk para panitia yang sudah membuat sesuatu dekor yang luar biasa. Jadi tahun depan ini menjadi sebuah contoh lebih bagus lagi dari hari ini. Ini saya katakan keren gitu, karena sepanjang hari-hari, bulan-bulan yang lalu, tahun-tahun yang lalu kan, ini sangat berbeda. Bahkan bagaimana respon jemaat-jemaat Tuhan, sekalipun saya tidak hadir 4 bulan, tapi saya tetap memantau dan mendoakan. Dari setiap gerak-gerik, ku tahu di sudut mana kau duduk, ku tahu. Gimana gayamu, aku tahu. Karena doa merupakan gaya hidup kita semua yang ada di bulan puasa. Ada banyak keluhan-keluhan yang disampaikan. Ada banyak selengean gitu yang disampaikan. Tapi saya cuma menanggapi dengan senyuman gitu. Kenapa demikian? Untuk apa kita berdoa dan berpuasa sementara hati kita jauh di hadapan Tuhan? Apa yang engkau dapat? Engkau tidak akan mendapatkan sesuatu. Tetapi ketika engkau terpanggil untuk berdoa dan berpuasa, so pasti ada sesuatu perubahan yang terjadi di dalam kehidupan pribadimu. Amin. Enggak seperti begitu dan begitu, bahkan makin parah. Kenapa Tuhan memanggil kita dari dalam gelap menerima terang itu, supaya benar-benar terang itu menguasai hidup kita. Amin. Sehingga terang itu bersinar, bisa dilihat lewat senyummu, lewat cara jalanmu, lewat tegur sapamu. Ada sesuatu yang membuat orang tertarik dengan dirimu, dengan gaya hidupmu, sehingga ketika engkau tidak hadir, engkau dikangenin gitu. Tapi jangan sampai ketika engkau datang, oh puji Tuhan dia nggak datang. Kenapa? Menghamirkan sesuatu yang didatangkan oleh Tuhan. Karena tidak setitik rusak susu sebelanga. Kita kan semua di sini sudah, saya katakan udah karatan lah gitu. Sebagai orang-orang yang suka berdoa, suka berpuasa, bahkan dari yang belum dijawab sampai sudah dijawab, wow keren gitu. Ada banyak kesaksian yang sudah terjadi lewat doa puasa. Tetapi ketika hal-hal yang seperti ini terjadi lagi, dipertanyakan ada apa? Oh, ada apa? Adakah buah yang bisa dinikmati? Adakah sesuatu yang Tuhan dapati dalam hidupku, di dalam hidupmu? Sehingga orang lain berkata, aku mau doa puasa. Kenapa? Dia ada sesuatu yang berbeda. Ada sesuatu yang berbeda, yang unik gitu. Yang dahulu belum ada, tetapi sekarang ketika dia berdoa dan berpuasa, wow, ada sesuatu yang terjadi. Jangan sampai di doa puasa ini menjadi sarana berantem. Oh, Tuhan tidak berkenan. Sarana untuk, saya katakan, perempuan suka gosip. Padahal sebenarnya datang di doa puasa, ketika engkau duduk diam di dalam hadirat Tuhan, Tuhan melawat hidupmu, sehingga ketika engkau pulang, engkau akan membawa berkas-berkasnya Tuhan sesuai dengan janji firman Tuhan. Jangan ketika engkau datang kau punya egois. Di mana engkau mau diberkati Tuhan? Menghamirkan suasana yang ada. Ada banyak keluhan-keluhan SMWA yang disampaikan. Saya memang baca, ia meresponi, tetap bersyukur dan tetap berdoa, jaga hati. Kenapa? Kenapa hati ini perlu dijaga? Hati ini terlalu peka, terlalu mudah dicondongkan kepada yang negatif. Tetapi ketika ada kebenaran Tuhan dalam hidupmu, firman Tuhan itu akan membuat hatimu terjaga. Karena firman Tuhan berkata, jagalah hatimu dengan
sesuatu yang mati di dalam hidup. Karena Kristus yang sudah diberikan menjadi mati redup hitam pekat. Karena engkau tidak meresponi dan tidak menjaga hatimu. Kan setiap doa puasa ada sesi pertama firman Tuhan, sesi kedua ada firman Tuhan, sesi ketiga di hari pertama ada 3 kali firman Tuhan disampaikan. Hari kedua ada 2 kali firman Tuhan. Bahkan dengan hamba-hamba Tuhan yang diurapi oleh Tuhan yang dahsyat luar biasa. Saya cuma lihat aja fotonya. Saya seolah terlibat langsung di dalam suasana itu. Kenapa? Karena ada doa yang dinaikkan. Ada satu roh yang membuat kita seroh sekalipun aku tidak hadir, tetapi doaku bersama-sama dengan kondisi yang ada. Jadi Bapak Ibu, luar biasa dengan suasana Natal pada malam hari ini. Di mana-mana terdengar bunyi Natal, lagu Natal. Hai mari berhimpun, kita surga bergema. Adakah benar-benar Kristus telah hadir dalam hidupmu? Kalau benar-benar Kristus telah hadir dalam hidupmu, so pasti engkau punya gaya Kristus. Karakter Kristus ada di dalam kehidupan pribadi. Seperti firman Tuhan di sesi pertama tentang kekhawatiran. Bagaimana kita nggak boleh khawatir? Kenapa demikian? Kristus sudah menebus kita. Sesi kedua Sakeus berbicara tentang bagaimana seorang yang benar-benar tidak dianggap karena benar-benar dia nggak mengenal Kristus seperti apa, penghuni pajak yang sadis gitu. Tetapi ketika dia mengalami Tuhan, mengalami perjumpaan dengan Tuhan, oh ada perubahan dalam kehidupan pribadinya. Dan inilah yang harus kita maknai, bahwa ketika Kristus dalam hidupmu mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan, pasti ada perubahan yang terjadi di dalam hidupmu. Amin. Sehingga orang lain akan berkata, terlihat buah-buah Tuhan, buah-buah kebenaran ada di dalam kehidupan pribadi. Firman Tuhan sesi pertama keren, luar biasa, mengingatkan kita. Saya setiap firman Tuhan itu menjadi rema. Saya maknai, renungkan. Tuhan, kenapa firman Tuhan itu disampaikan? Adakah aku punya kekhawatiran? Adakah aku tidak bisa mengucap syukur dalam situasi kondisi seperti ini? Sesi kedua, kenapa Tuhan? Oh, dari sekolah minggu kok udah dengar Sakeus? Jadi nggak asing lagi tentang Sakeus. Kenapa Sakeus dikumandangkan pada siang tadi? Tuhan, adakah aku seperti Tuhan Sakeus atau menjadi seperti orang Farisi? Sakeus kan ketika menerima pengenalan dengan Tuhan berubah, bertobat gaya hidupnya, dia tinggalkan gitu, menjadi orang-orang yang luar biasa dan berdampak. Ada rema-rema yang saya ambil, dan itu mengintrospeksi diriku, sejauh mana kedekatanku dengan Tuhan, sehingga benar-benar hidupmu punya sesuatu. Dan malam hari ini ada seseorang yang akan kita bahas, bagaimana dia menantikan pertolongan Tuhan, bagaimana dia menantikan jawaban Tuhan di dalam doanya. Dia seorang perempuan yang tangguh, perempuan yang dahsyat, yang bisa melewati badai kehidupan, yang bisa bertahan dari sekian tahun, tetapi dia masih bertahan. Itulah Hana. Kita akan baca di dalam 1 Samuel 1, satu ayat aja, karena katanya nantinya akan mau gladi resik sebentar. Jadi kita akan dengar firman Tuhan. 1 Samuel 1 ayat 27, satu ayat aja berbicara demikian. Untuk mendapat anak inilah aku berdoa, dan Tuhan
telah memberikan kepadaku apa yang kupinta daripadanya. Sekali lagi, untuk mendapat anak inilah aku berdoa, dan Tuhan telah memberikan kepadaku apa yang kuminta daripadanya. Amin. Dan saya akan kasih perikopnya, temanya doa yang dijawab. Ini doa yang dijawab, Hana mengalami bagaimana dia dijawab Tuhan. Tetapi bagaimana sampai dia dijawab oleh Tuhan? Ada prosesnya yang panjang dan lama. Bukan cuma sehari, bukan cuma seminggu, sebulan, setahun, tetapi bertahun-tahun sesuai dengan firman Tuhan. Kalau kita baca dari ayat yang pertama, di situ menceritakan bagaimana Hana ini menanti pertolongan Tuhan, menanti jawaban Tuhan di dalam setiap doa-doanya. Kenapa? Karena dia menantikan seorang anak. Dari tahun ke tahun dia dikategorikan seorang yang mandul, perempuan yang mandul. Berarti tidak bisa melahirkan. Di sini ibu-ibu yang belum melahirkan siapa? Yang sudah menikah, kecuali dia belum menikah. Yang sudah menikah. Oh, ibu Injil nggak punya keturunan? Oh, ada. Itu kaget di bini gitu. Jadi di sini menceritakan bagaimana prosesnya Tuhan terhadap kehidupan seorang Hana. Hana punya suami Elkana, dan Elkana punya istri dua, yang satu Penina. Penina ini punya anak, diberikan keturunan. Sementara Hana belum dikaruniai seorang anak pun. Dan disinilah muncul persoalan Hana. Di sini bagaimana dia mengalami tekanan, bagaimana dia diejek, dihina oleh Penina. Dengan sombongnya si Penina. Setiap tahun Hana dan Elkana, keluarga ini orang yang takut Tuhan. Setiap tahun sesuai dengan firman Tuhan, mereka akan mempersembahkan korban persembahan di kota, bukan di desa dia, tetapi mengadakan perjalanan. Berarti perjalanan itu merupakan antara kota ke kota gitu. Karena saya belum pernah ke Israel dan lagi berdoa supaya Tuhan izinkan saya menikmati Israel. Amin. Jadi saya dengar iya, tapi yang lebih pokok saya berdasarkan firman Tuhan aja. Kalau apa kata orang itu kan bisa salah, tetapi firman Tuhan nggak pernah salah. Amin. Jadi saya sesuai dengan firman Tuhan, dia katakan mereka setiap tahun pergi mempersembahkan korban di kota. Jadi ada perjalanan yang jauh. Dan setiap saat itu Elkana membagikan, oh ini buat kamu ya Penina. Masing-masing dapat bagian, tapi Hana ini cuma Elkana kasih ke Hana cuma satu bagian. Iya, mengalami tekanan, iya. Dan apakah si Hana datang kepada Naomi, bla 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 bla. Tidak sama sekali, itu bukan gaya Hana. Justru karena dia punya gaya yang berbeda, gaya yang unik, gaya yang takut Tuhan, sehingga namanya tercatat di Alkitab. Gak pernah dia curhat. Ada masalah gak pernah dia curhat. Gak pernah dia curhat karena siapa? Karena dia tahu ketika dia curhat jadi beda. Tetapi curhatnya dia datang kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Dari tahun ke tahun itu yang dilakukan oleh Hana untuk mendapatkan jawaban itu. Ada sebuah proses. Pada poin pertama, ada ketergantungan dengan Tuhan dalam menantikan jawaban doa. Dia bergantung sama Tuhan, bukan sama manusia loh. Karena masalahnya manusia itu terbatas, tetapi Tuhan tidak pernah terbatas. Ketika dia ditekan, ketika dia diejek, ketika dia mengalami suatu gundah
kehidupan pribadinya. Ada penderitaan yang dia hadapi di dalam kehidupan pribadinya. Dia datang berlutut di kaki Tuhan, di rumah Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Sehingga Imam Eli katakan, hai perempuan, kena berhentilah dari mabuk. Padahal dia sementara menangis, mencurahkan isi hati Tuhan, isi hatinya kepada Tuhan. Barangkali kalau sekian tahun dia berdoa, kalau saya kasih ember gitu, ini contoh. Barangkali ember itu belum penuh, udah berapa ember yang penuh dengan air mata daripada si Hana. Karena dia menangis di situ, menangis terseduh-seduh. Dengan kata lain, seorang perempuan kalau menangis sambil gitu lah. Itu karena saya alami juga kalau nangis seperti itu, dalam keadaan tekanan yang nggak bisa lagi ada jalan keluar. Bahkan dada nyesek gitu loh. Saking nahan penderitaan itu. Apakah nyesek? Tadi aja aku ngalamin hal seperti itu. Alhamdulillah, aku ngalamin. Sementara kita berdoa, saya punya usaha, ada tekanan gitu loh. Nyesek gitu. Tapi apakah aku hampir pulang, izin pulang gitu. Tekanan saya katakan bukan hal yang mudah. Baru melangkah di penghujung tahun, melangkah sesi pertama, wah keren, saya katakan keren gitu. Mampukah aku mampu bersyukur? Tapi puji Tuhan bisa dilewati. Sekalipun ada air mata, barangkali dia sisi hari tersenyum terus gitu, nggak tahu. Tapi tetap bersyukur. Semuanya dalam prosesnya Tuhan. Jadi Bapak Ibu yang luar biasa, kita semua ini orang-orang yang sudah diberkati Tuhan. Proses Hana bukan hal yang mudah, tetapi bagaimana di sini menceritakan ketergantungannya kepada Tuhan. Bagaimana setiap saat dia bergantung kepada Tuhan. Sekiranya mungkin Tuhan, secepatnya aku menerima keturunan, mendapatkan keturunan, sudah lama aku menanti, bla 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 bla. Bahkan dia tak bisa lagi mengucapkan kata-kata, cuman air mata, cuma sedu-sedan aja yang dia ucapkan. Tetapi Tuhan tahu dengan gaya hidupnya, dengan tetesan air mata, Tuhan tahu apa yang dia butuhkan. Dan dengan ketaatan, kesetiaan, ketergantungnya kepada Tuhan, maka Tuhan melakukan perkara yang ajaib, luar biasa. Karena firman Tuhan di dalam Yeremia 33 ayat 3 berkata, berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak dipahami, yaitu hal-hal yang tidak diketahui. Dia berseru sama Tuhan. Jadi nggak salah kita datang di tempat ini. Kesempatan kita berseru. Curahkan isi hatimu sama Tuhan, keluh kesahmu sama Tuhan. Jangan kau curahkan isi hatimu sama orang lain. Engkau secara pribadi berseru dengan Tuhan. Dan itu terus dilakukan. Maka seperti Tuhan menolong Hana, maka kita punya ada di tempat ini pasti ditolong oleh Tuhan. Karena firman Tuhan itu bukan cuma di zaman dahulu yang terjadi di zamannya Hana, tetapi firman Tuhan sampai hari ini, bahkan selamanya firman Tuhan itu tetap ada. Tidak akan pernah berubah dulu, sekarang, dan selama-lamanya firman Tuhan itu tidak berubah. Jadi alangkah baik bangun ketergantunganmu dengan Tuhan, sehingga engkau akan berdampak di dalam hidup. Berserulah sama Tuhan selama Tuhan berkenan untuk ditemui. Kerjakan, lakukan itu. Maka hidupmu dan hidupku akan berdampak, dan kita akan menerima terobosan lepas terobosan dalam kehidupan pribadi. Apalagi dalam suasana seperti ini. Saya nggak mau pusingin.
oh Indonesia nanti tahun 2023 nanti akan mengalami krisis secara global karena di luar aja udah mengalami seperti itu. Tetapi saya tidak mengimani. Kenapa? Apa yang engkau takutkan itu yang akan terjadi di dalam hidupmu, itu sesuai firman Tuhan. Duduk diam di kaki Tuhan memang sangat ngefek. Saya jual LPG. Biasa dalam satu hari 2 dia itu plus 1-2 jam sampai 3 jam udah selesai. Tetapi memasuki di tahun-tahun sudah 2 tahun berjalan, tetap berjalan sia. Habis iya benar. Pertolongan Tuhan tetap nyata, iya benar. Tetapi itu proses. Itu sangat berdampak, saya katakan sangat berdampak. Bahkan saya udah pakai jadi motoris gitu. Pakai gitu. Karena kan sekarang pangkalan yang ada gitu pakai mobilnya dia. Jadi bukan punya dia ambil, yang penting ada kok tabung kosong dikasih dengan harga yang murah, jadi barang ini menjadi diobral untuk mendapatkan kosongan. Sementara dalam situasi keadaan terdesak saya semakin ditambah DO-nya, siapa yang gak pusing? Ditambah sekian-sekian, dalam 1 tahun itu sekian, 1.000 tabung ketambahan. Apakah saya akan berteriak sama sesama manusia? Oh tidak. Saya duduk diam di kaki Tuhan. Tuhan, Engkaulah sumber pertolonganku. Sikut menyikut carilah kanan. Ada rekananku yang biasa support, yang biasa setia, berpindah ke lain hati. Oh keren, saya katakan keren ya, berpindah ke lain hati. Saya punya grup gas, ada 100 orang. Dari sana, dari sini. Yang ambil gede-gede ini berpindah ke lain hati gitu. Apa yang kulakukan? Apakah saya telepon? Kau ngambil di mana? Enggak. Saya berlutut di kaki Tuhan. Saya catat namanya. Diberkatilah engkau ini Tuhan, kesehatannya, usahanya diberkati, kembalikan berkat-Mu dalam kehidupan pribadi. Apapun yang menjadi halangan, Tuhan engkau sumber pertolongan. Dia gak mengenal Tuhan. Tuhan ubah. Bukan 1-2 hari langsung terjadi, tidak butuh proses. Ada proses yang panjang sampai saya katakan, Tuhan, kok bisa begini Tuhan? Oh iya, itu saya alami gitu. Bahkan orang yang biasa ngambil cuma 10, yang warung-warung mulai kayaknya udah susah nih gitu. Sehari biasanya laku 5, sekarang 1 pun kagak ada gitu. Terus apa yang kulakukan? Ku bawa mereka satu-satu di dalam doa. Ku angkat tanganku, ku lepaskan berkat. Bukan saya katakan bukan simsalabim langsung jadi, tidak. Adakah aku taat untuk melakukan kehendak Tuhan? Adakah aku taat untuk mendoakan mereka pribadi lepas pribadi? Bukan cuma orang kas, doa puasa, berdoa GBI Viva. Itu menjadi pokok doa. Saya katakan berdoa sejam 2 jam kayaknya kurang gitu. Karena doa-doa ini jemaat-jemaat ini. Bahkan orang yang tidak mengenal Tuhan merasakan. Dan apa yang saya katakan? Tuhan, kekuatanku terbatas, tetapi kekuatan Tuhan tak pernah dibatasi oleh apapun. Tuhan rubah sesuatu, bukan secara begitu semua langsung datang, tidak. Ada proses. Tapi saya menikmati arus hal itu. Menikmati, saya katakan menikmati sambil tetap bersyukur. Dan saya sempat bercanda, kok kemana aja selama ini, jalan-jalan kemana? Ini sebuah kesaksian. Jadi saya katakan, tahun-tahun ini saya katakan bukan tahun-tahun yang yang mudah gitu. Dunia bisnis seperti itu, sementara sedang terjadi seperti itu. Jadi ketika hal itu terjadi, cuma doa yang dipanjatkan. Bahkan saya ngomong, hampir-hampir ku menyerah, tetapi saya tidak akan menyerah dalam hal itu. Karena masih ada Tuhan yang luar biasa yang akan menjadi sumber pertolongan. Mulai datang. Dan semakin hari semakin dipulihkan, puji Tuhan.
Ditambah dia, saya udah nggak bersungut-sungut, oke silakan. Mau tambah berapa, oke silakan. Tetap jalan terus, sekalipun memang agak tersendat-sendat, tetapi habis juga. Dan butuh kesabaran yang luar biasa. Demikianlah kita dengan Tuhan. Ada sebuah proses yang Tuhan kerjakan bagi kehidupan kita. Ada butuh proses dalam setiap kehidupan kita supaya kita mengerti bahwa Tuhan punya tujuan dalam kehidupan kita. Nah, ketika kita bergantung sama Tuhan, ketika kita menunggal dengan Tuhan, menyerahkan seutuhnya kepada Tuhan setiap persoalan pergumulan dengan takut dan tidak melenceng dari kebenaran firman Tuhan, maka jawaban Tuhan terjadi sama seperti Hana mengalami pertolongan Tuhan. Hana dijawab oleh Tuhan ketika dia berdoa, bahwa doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar, kuasanya itu terjadi. Dan Hana mengalami hal itu. Ada proses yang panjang, tetapi akhirnya setahun kemudian Hana mengandung. Dan janji Tuhan digenapi. Dia menerima jawaban doa. 1 Tesalonika 5 ayat 17 berkata, tetaplah berdoa. Kenapa demikian? Karena cuma doa yang merupakan fondasi kita yang kuat. Dengan doa membuat kita kuat menghadapi persoalan. Dengan doa membuat kita mampu untuk melewati persoalan masalah. Penderitaan apa sekalipun bawa di dalam doa. Sama seperti Tuhan menolong Hana, maka Tuhan pun akan menolong kita di tempat ini. Asalkan benar-benar kita menunggal dengan Tuhan, bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Hidup di dalam sebuah perubahan. Ketika kebenaran firman Tuhan sudah disampaikan, engkau mengalami perubahan dalam hidupmu, maka engkau pasti akan ditolong Tuhan di masa-masa sukar pun. Ada jalan keluar yang Tuhan berikan dalam hidupmu, karena Tuhan tak pernah gagal dalam setiap kebenaran firman. Karena itu milikilah ketergantungan dengan Tuhan, punya hubungan intim dengan Tuhan, karena Tuhan yang sanggup menolong engkau di masa-masa sukar sekalipun. Tuhan menuntun hidupmu. Sama seperti Hizkia, ketika dia sakit dan Yesaya mengingatkan bahwa dia akan meninggal, tetapi ketika dia bawa di dalam doa, Tuhan, doa itu mengubah. Tuhan mengubah rancangannya. Dia hidup diperpanjang umurnya 15 tahun namanya. Cuman karena doa. Cuman karena doa. Apalagi ini kita sudah disertai dengan puasa. Berarti ada sesuatu yang wow yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan pribadi. Tetapi tinggal bagaimana, saya katakan, tergantung bagaimana kita meresponi kehendak Tuhan. Tergantung bagaimana kita meresponi firman Tuhan ketika disampaikan. Adakah kita mengalami perubahan? Adakah kita tetap bergantung sama Tuhan, berkeluh kesah sama Tuhan ketika kita dalam persoalan dan pergumulan? Karena itu mengucap syukur dalam segala sesuatu. Di dalam kesukaran pun di situ Tuhan hadir. Di dalam masalah di situ Tuhan ada, dan Tuhan tetap akan menjadi sumber pertolongan dalam setiap keberadaan hidup kita. Barangkali kita berkata, Tuhan, kok seperti ini ya? Oh iya, memang seperti itu. Karena Tuhan sudah memproses setiap keberadaan hidup kita, supaya benar-benar Tuhan dapati kita sudah siap menerima jawaban doa itu. Karena itu jemaat Tuhan yang luar biasa, tetaplah bergantung pada Tuhan. Tetaplah berdoa. Jangan cemu-cemu untuk berdoa, karena cuma doa yang sanggup menolong kehidupan pribadimu. Karena doa adalah hubungan pribadimu dengan Tuhan, persekutuan percakapanmu dengan Tuhan, dan itu akan mengubah gaya hidupmu, sehingga di dalamnya engkau ditinggikan Tuhan. Hidupku berdampak bagi kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati, amin. Kami bersyukur untuk anugerah dan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami, di mana lewat kebenaran firman yang sudah disampaikan dengan seorang Hana, biarlah apa yang sudah dialami oleh Hana menjadi gaya hidup kami. Kami punya ketergantungan dengan Tuhan. Kami punya pengharapan dengan Tuhan, karena pengharapan kami di dalam Tuhan tidak pernah mengecewakan. Apalagi kami sedang di dalam suasana berdoa dan berpuasa. So pasti Tuhan sedang melakukan perkara dahsyat dalam hidup kami. Kami yang datang dengan sakit penyakit, firman Tuhan berkata, oleh pilur-pilurnya kita disembuhkan. Kami yang datang dengan persoalan dan pergumulan,
Tuhan adalah kekuatan penjawab doa yang pasti. Kami yang datang dengan berbeban berat, Tuhan memberikan kelegaan dalam setiap kehidupan kami. Karena itu Tuhan, biar kami menikmati Tuhan, hadirat Tuhan, dan benar-benar kami hidup sesuai dengan kebenaran firman, menjadi pendengar dan pelaku firman Tuhan, sehingga benar-benar lewat kami Engkau Tuhan dipuji, dimuliakan, lewat kami keluarga kami diselamatkan, lewat kami Tuhan lingkungan di mana kami tinggal benar-benar menerima terang Yesus, lewat kehidupan kami bangsa kami Tuhan dipulihkan, lewat kehidupan kami gereja kami dipulihkan, dan lewat kehidupan kami menjadi perpanjangan tangan Tuhan bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, diberkati jemaat-jemaat Tuhan yang dengan taat setia untuk berdoa dan berpuasa. Diberkati setiap hamba-hamba Tuhan yang melayani Tuhan di doa puasa. Diberkati para pengurus-pengurus yang ada Tuhan. Biar tetap ada roh yang menyala-nyala, gairah yang sungguh untuk mengasihi dan melayani Tuhan. Memberi yang terbaik karena Tuhan lebih dahulu memberi yang terbaik bagi kehidupan kami. Terima kasih Bapak, ini setiap keberadaan hidup kami taruh ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan.